Hai people, perkenalkan saya Ramdhani, saya mahasiswa Postgraduate Program LSPR Communication. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Chief Sapik selaku dosen pada subjek Crisis Communications. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman pada kelas Crisis Communications. Hai guys, kalian telah membuat kelas makin berkembang. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan Final Exam Crisis Communication. Adapun topik yang saya angkat, komunikasi dalam krisis (OJK) atas merebaknya pemberitaan korban pinjaman online. Menurut saya ini menarik untuk dikaji lebih dalam menggunakan pendekatan Crisis Communication. Berangkat dari fenomena kasus korban pinjaman online, dari mulai pelecehan, intimidasi, stres, teror, bahkan sampai berakhir bunuh diri karena pinjaman yang berbasis aplikasi ini. Fintech merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi bertujuan mendongkrak ekonomi dan bisnis masyarakat khususnya pada sektor UMKM. Namun pada praktiknya, banyak yang menjadi korban dalam penggunaan fintech akibat gagal bayar. Dari fenomena tersebut, pemberitaan yang muncul sering mengkaitkan OJK gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan pada kegiatan keuangan. Pemberitaan negatif dapat mempengaruhi citra perusahaan atau lembaga. Diam bukanlah emas. Combs dan Holiday 2012. Diam terlalu pasif memungkinkan orang lain mengendalikan krisis. First Bank 2007, krisis memiliki kecenderungan menghasilkan efek negatif yang mempengaruhi perusahaan, publik, produk, dan reputasinya. Untuk itu, praktisi PR berperan penting dalam melakukan komunikasi strategis. Dalam kasus ini, saya menggunakan pendekatan Stakeholder Theory, Situational Crisis Communication Theory atau SCCT, dan Image Restoration Theory. Pendekatan dari masing-masing teori, bagaimana seharusnya praktisi PR dapat melibatkan stakeholder dalam merespon dan memperbaiki reputasi atau lembaga. Stakeholder Theory. Kita baru saja berduka atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak. Kita melihat bagaimana perusahaan dapat berkoordinasi dengan para stakeholder dalam menghadapi krisis. Apakah manajemen memiliki kemampuan atas semua krisis? Bisa jadi stakeholder lebih menguasai atas masalah yang dihadapi. Untuk itu peran stakeholders sangat penting dan semua harus sudah direncanakan sebelumnya. Siapa stakeholder yang akan terlibat? Ini merupakan salah satu kesiapan yang harus dilakukan perusahaan. Jardine 2008, partisipasi stakeholder dalam proses manajemen risiko menghasilkan keputusan yang responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai. Situational Crisis Communication Theory atau SCCT. Pada teori ini, Combs menjelaskan bagaimana persepsi publik terhadap situasi krisis. Publik membuat atribusi atau interpretasi tentang penyebab dan tanggung jawab krisis. Teori SCCT menjelaskan strategi respon krisis. Yang pertama ada Primary Crisis Response Strategy, meliputi deny atau penolakan. Bisa dengan cara menyerang kembali, menyangkal, atau mencari kambing hitam untuk sebisa mungkin masyarakat percaya bahwa perusahaan tidak terlibat atas terjadinya krisis. Diminish, pengurangan. Bisa dengan cara beralasan dan menjustifikasi akan memperbaiki sistem regulasi keuangan pada OJK. Rebuild, membangun kembali, dapat melakukan permintaan maaf dan mengatakan OJK sudah menutup aplikasi-aplikasi nakal yang memberikan bunga pinjaman yang terlalu besar. Berikutnya, Secondary Crisis Response Strategy, meliputi bolstering atau penguatan. Bisa dalam bentuk memberikan bantuan hukum pada korban yang merasa dirugikan penyedia aplikator pinjaman, maupun memberikan edukasi kepada masyarakat
agar kasus serupa tidak akan terjadi kembali. Image Restoration Theory merupakan teori pemulihan citra yang dikemukakan oleh Benoit. Praktisi PR harus mampu mengembalikan reputasi perusahaan atas segala pemberitaan negatif dengan upaya-upaya komunikasi strategis. Dapat menyangkal atas semua tudingan serta mengatakan apa yang terjadi di luar kendali OJK. Bisa juga memberikan informasi atas pencapaian-pencapaian OJK dalam menekan terjadinya kasus pinjaman online dan menggunakan semua saluran komunikasi baik di media massa dan media online. Semoga video singkat ini dapat memberikan manfaat dan sedikit wawasan kepada para penonton. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian dapat like. Kalian juga dapat memberikan tanggapan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin segitu dulu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you!